Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi hari ini aku bakal berusaha ngobrol sama kalian menggunakan bahasa Indonesia, penuh dengan bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Nah, ini benar-benar tantangan buat aku karena aku jujur kalau misalnya suruh depan orang banyak atau suruh ngobrol di depan kayak kamera gitu, aku nggak pernah yang namanya bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, kayak dengan kepercayaan diri. Jadi benar-benar ini tantangan banget buat aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku berhenti atau aku kayak merasa aneh gitu, terlihat aneh atau kayak kata mikir, itu aku bener lagi mikir kata-kata selanjutnya aku harus ngomong apa atau enggak kata-kata yang tepat aku tuh harus ngomong apa. Nah, di video kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama kalian, bukan ngobrol-ngobrol sih, tapi kayak bagi pengalaman aku selama aku lomba-lomba pidato, perjalanan aku dari awal sampai bukan akhir sih, belum akhir ya, dari awal, dan juga pengalaman yang aku dapet sama mungkin sedikit tips saran dari aku. Jadi nah, aku tuh awal mulai dari I can't do this, so hard. Jadi aku tuh mulai awal pidato itu tuh pas aku kelas 10. Aku jujur pas masih SMP itu aku nggak pernah bisa ngomong di depan banyak orang. Aku tuh waktu itu pernah suruh debat, itu aku nangis karena aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Dan sejak itu aku juga nggak berani dan nggak kayak mikir sih kalau misalnya aku bakal di tempat yang aku sekarang ini. Tapi waktu itu pas aku pertama kali pulang Indonesia, pertama awal lomba pidato itu pas aku kelas 10 SMA, itu aku disuruh guru. Aku lomba pertama kali itu kalau nggak salah itu debat, disuruh debat, jadi representatif Iran apa Irak nggak salah, aku lupa. Itu aku bersama kakak kelas sama teman di kelas aku. Itu kita disuruh debat, tapi kan aku tuh emang orangnya nggak bisa debat dan kurang berpengalaman, jadi aku kalah di situ. Terus habis itu guruku mikir mungkin dia lebih bagus di lomba pidato. Aku pertama kali ikut di lomba pidato itu, kalau misalnya kalian tahu, kalian tinggal di Jogja, itu aku ikut English Action Day. Itu diselenggarakan oleh Sanata Dharma, tiap tahun tuh ada. Terus ya udah aku ikut. Nah, aku ikut sama, kalau salah aku tuh sendiri, dari lomba pidato tuh aku sendiri. Terus aku disuruh latihan, dikasih kayak kayak semacam cara-caranya, tips-tipsnya sama mereka. Terus ya aku coba. Nah, yang aku bener-bener nyeselin di pidato pertama aku itu, aku ada 2 babak, tapi aku terlalu fokus sama babak yang pertama. Aku kira aku nggak bakal masuk ke babak yang 2. Di babak pertama tuh aku bagus banget, aku bisa ngomong lancar dan bener-bener guruku pun juga kagum sama aku. Not to brag, oh my god, okay. Tapi mereka kagum dan mereka kira pun juga aku siap untuk ngelakuin pidato yang babak kedua. Pas aku tiba-tiba terpanggil untuk maju babak kedua, aku kaget. Waduh, aku beneran nggak ada persiapan. Maksudnya kayak aku tahu aku mau ngomong apa, tapi kalau misalnya kita tuh belum terbiasa untuk ngomong pidato, itu tuh pasti gagal. Maksudnya bukan gagal, tapi kayak ada nyedet-nyedet lah atau ada apa yang lupa. Karena kalau misalnya di depan sana, kalau misalnya kamu udah ngomong di depan sana, itu tuh udah ngalir aja otaknya, itu kamu udah nggak bisa mikir apa-apa, kamu udah nggak bisa mikir habis ini kata-katanya apa, kamu ya ngomong menurut apa yang kamu mau omongin. Karena kalau misalnya kamu mikir, kayak udah nggak bisa, karena kamu masih udah deg-degan, udah ngeliatin banyak orang tuh, kamu udah aduh banyak banget yang ngeliatin aku harus sempurna dan hal-hal lain itu. Emang jadi bener-bener sebuah tantangan buat aku dari awal, itu udah bener-bener susah. Dan akhirnya pun aku juga nggak menang, aku masuk top 3 aja enggak, karena itu aku nggak persiapan. Terus habis itu aku istirahat berapa bulan gitu. Nah, aku pun juga merasa kepercayaan diriku pun turun. Aku juga kayak ya udahlah, mungkin emang bukan bakatku tempat lain. Nah, terus habis itu guruku
tiba-tiba bilang ke aku, ini ada lomba lagi, ada lomba pidato di Bethesda, itu rumah sakit, tentang kesehatan dan lain-lain. So aku kayak bisa nggak ya, aku kan mikir-mikir lagi kan, karena aku juga orangnya tuh kalau misalnya udah bukan kalah sih, tapi kayak aku nggak nangis ya, oke. Ini maskaranya. Kalau misalnya aku tuh udah jadi aku bakal ngelanjutin karena video aku tuh mati lagi, nggak tahu kenapa. Terus habis itu aku tuh orangnya kayak yang kalau misalnya udah menurut aku nggak bisa, itu bukan bakatku, aku kayak nggak nerusin gitu loh, kayak aku kayak ya udah aku cari yang lain. Tapi ya karena guru aku bilang kamu pasti bisa, so kayak ya udah deh ya, kenapa enggak, karena kan juga apa ya, itu kebetulan uang registrasinya tuh juga dibayarin sama mereka, jadi aku santai-santai aja sih, maksudnya kayak enggak bener-bener beban, kayak aku udah masuk, aku keluar, aku bikin teks, aku ngingetin, ya udah aku keluar, terus dapat makanan juga mereka, jadi kayak yang ya udah. Terus habis itu aku lomba pidato, itu aku ngomongin soal kesehatan, soal usus buntuku, aku kan dulu pernah punya usus buntu, aku ngomong soal usus buntu, gimana aku dulu tuh makannya tuh nggak sehat, tapi sejak itu aku jadi kayak sehat, hal-hal yang soal kesehatan. Aku juga di sini ditemenin sama kayak 3-4 orang dari kelasku juga. Nah itu tuh cuma satu ronde, jadi kayak yang ini tuh agak mungkin bisa dibilang mudah ya, karena nggak harus ngafalin 2. Terus habis itu udah selesai, terus diumumin aku juara 3, bukan aku, juara 2 bukan aku udah kayak udah aku nggak menang ini, karena kebetulan juga sahabat aku yang ikut juga, dan di kelas aku juga itu di Inggrisnya bagus banget, grammarnya bagus banget, Inggrisnya bagus banget, cara ngomongnya juga bagus banget. Sedangkan kalau aku kan ya aku nggak tahu kayak gimana kan, kayak kita nggak bisa menilai diri sendiri kan. Terus habis itu pas juara 1 tuh dipanggilnya tuh aku kaget, kayak serius beneran, kayak ini nggak bohong, maksudnya kan kok bisa, kayak yang bener-bener kaget dong banget tuh, kayak bener-bener oh mungkin ini bakat aku, tapi aku harus berusaha keras, aku harus benar-benar belajar, latihan, dan meningkatkan percaya diri. Terus akhirnya aku lanjut ikut pidato sini, pidato situ, kadang-kadang juga dari sekolah yang ngirim aku, atau enggak aku sendiri yang nyari dari Instagram, aku cari kayak hashtag lomba pidato Jogja atau hashtag speech contest Jogja, terus-terusan, dan aku nyari, aku ikut sampai akhirnya pun aku juga menang. Beneran plot twist banget ya, karena kan aku juga dari dulu tuh nggak bisa, terus tiba-tiba jadi kayak ada kepercayaan diri yang tiba-tiba datang gitu, terus habis itu kayak ngomongin depan banyak orang, ngafalin, dan itu tuh bukan menjadi hal yang aku ikut karena aku pingin ini atau aku pingin itu, tapi itu jadi kayak hobi, udah jadi kayak kebiasaan, udah jadi kayak ya emang aku setiap bulan ikut aku kayak gitu loh, jadi kayak udah sebuah monthly thing yang aku selalu lakuin. Dan itu aku juga ya like I said, aku juga setiap bulan aku ikut. Oh my god, aku mendok banget, yes. Sampai aku pun juga lama-lama udah terbiasa. Setelah itu kan di Jogja terus tuh, dan aku juga lama-lama kayak masa di Jogja terus sih, kayak gimana aku mau berkembang kalau misalnya aku di sini terus. Akhirnya aku nyoba untuk keluar kota. Pertama kali aku keluar kota itu di Solo, aku ikut JEC, Junior English, bukan JEC, pokoknya Junior Chamber International gitulah pokoknya. Itu aku ikut, itu tuh bener-bener kayak posh banget, itu kayak bener-bener keren dan profesional banget. Itu lagi ngomongin soal SDG atau bisa dipanggil Sustainable Development Goals. Ada banyak pilihan yang kalian bisa pilih. Di situ tuh aku pas awal ke Solo tuh aku bener-bener takut, karena aku kayak jauh-jauh dari Jogja, bayangin. Terus aku kayak udah sewa hotel gitu. Terus aku udah kendaraan juga. Jadi kayak aku udah bener-bener abis banyak banget. Terus aku ke Solo. Terus kan kalau misalnya aku enggak menang gitu kan kayak kasihan gitu kan ke orang tua aku, kayak udah bayarin udah ini tapi kok maksudnya kayak sia-sia gitu loh. Tapi orang tua aku bilang kayak kita nggak ngeliat dari menang atau kalahnya, itu semua kayak dari pengalaman, dan itu benar. Kayak walaupun
kamu ngabisin waktu di suatu hal, tapi kalau misalnya pengalamannya worth it, then it's worth it. Terus aku ikut itu disuruh pakai jas. Sorry. Oke. So aku disuruh pakai jas, aku pakai rok pendek, bukan rok pendek, ya rok kerja gitu. Terus aku pakai atasan blouse sama kayak jas gitu, kayak orang mau kerja gitu. Ikut pidato itu, terus aku milih women's right. Aku ngomong dengan penuh kepercayaan diri, walaupun aku baru deg-degan karena lawan aku anak-anak kuliah, bener sumpah. Kayak aku tuh SMA sendiri di situ dan kayak ngomong kayak yang beneran orang bingung banget. Terus habis itu masuk tuh ke ronde kedua, nah ini tuh pakai ronde kedua segala, so kayak, dan kebetulan topiknya tuh dipilihin. Aku dapet topik soal kerjasama antar negara apa gimana gitu. Iya, kerjasama antar negara. Terus aku kayak, aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku beneran nggak tahu apa-apa soal itu karena aku kayak nggak bisa. Terus akhirnya aku search Google, dikasih 45 menit untuk brainstorming terus ngomong. Aku akhirnya milih topiknya soal Cina sama Indonesia, mereka kerjasama untuk bangun MRT itu. Terus akhirnya kayak aku tuh beneran nggak satisfied sama diriku sendiri, karena menurut aku kayak aku harusnya bisa lebih baik, tapi karena aku kurang pengalaman, kurang baca ini itu, aku jadi kayak gitu. Terus aku kayak setelah selesai aku pidato, terus ya kayak bagian yang lainnya, dan aku yang pertama itu parahnya itu pertama dapetnya. So, aku kayak di belakang kayak aduh ya ampun, kok bisa jadi kayak gini tuh loh. Terus pas akhirnya waktunya pengumuman, aku udah kayak kalau misalnya nggak menang nggak apa-apa, kayak udah aku juga nggak bakal maksain juga, menang enggak, aku pokoknya udah berusaha, aku udah gitu kan. Tiba-tiba kepanggil juara 3. So kayak ya udah alhamdulillah banget kan, juara 3, bahkan aku kayak pas-pasan gitu, pertama kali keluar kota, terus habis itu bisa meraih juara dengan pidato pas-pasan, tapi kayak udah alhamdulillah banget sih. Sejak itu aku jadi sering-sering untuk keluar kota, walaupun masih keseringannya di Jogja, karena aku juga ada sekolah dan aku harus fokus sama ulangan sama pelajaran tugas. Dan sekolah aku tuh beneran kalau namanya tugas itu nggak ada ampun-ampunnya, kayak banyak banget. Jadi aku juga harus fokus sama itu, jadi aku nggak terlalu maksain untuk keluar kota. Kalau misalnya ada pidato di Jogja ya aku pasti ikut, tapi kalau misalnya pidatonya di luar kota ya aku nggak selalu ikut sih. Jadi beneran nggak maksain banget. Terus akhirnya pokoknya pidato akhir-akhir itu tuh di universitas di Semarang itu aku lomba bahasa Inggris. Itu topiknya waktu itu pertama itu aku milih soal sekolah, itu babak pertama. Di situ juga aku nginep di hotel, jadi beneran kayak kalau misalnya udah keluar kota udah nginep di hotel tuh bener-bener kayak too much pressure. Babak pertama lolos, terus lawan aku tuh ada banyak banget yang pinter-pinter by the way, dan bahasa Inggrisnya juga kayak yang beneran bagus banget. Di babak kedua itu kita dikasih pilihan antara, bukan dikasih pilihan sih, tapi kita ngambil kayak kertas gitu, terus kayak kita kalau misalnya kita dapetnya ini ya kita itu, kalau misalnya kita dapet itu ya kita dapet itu. Nah aku kebetulan dapet soal teknologi. Di situ aku ngomongin soal robot dan artificial intelligence, dan aku pakai gambar gitu. Aku sempetnya ngeprint. Dipanggil tuh pemenang-pemenangnya. Pertama tuh juara 5 apa 4 itu dipanggil kan, 4, 3, terus kayak 2 itu aku pikir aku bakal juara 2 atau juara 3, karena aku kayak aduh aku juara 3 nggak dipanggil, juara 2 nggak dipanggil, aduh aku gimana ya, karena tuh dari si babak pertama itu tuh aku di peringkat 3 apa 2, di peringkat 2 apa 3 nggak salah. Jadi aku beneran aduh aku 2 aja nggak dipanggil, 3 nggak dipanggil, apa aku anjlok apa gimana. Terus tiba-tiba pas juara 1 dipanggil, so kayak yang seriously, kayak beneran kayak bener-bener kaget banget. Dan itu parahnya itu seminggu setelah itu aku ikut lomba Erlangga antar Jogja dulu. Terus aku kayak lawan
sekitaran 10-15 anak gitu. Ada temen aku juga awalnya nggak bilang sama guru kalau misalnya aku lomba Erlangga antar Jogja, karena kan emang aku kalau pidato kan sendiri kan, sukanya sendiri dan ditemenin mama atau biasanya sendiri gitu kan. Nah aku pidato situ dengan speech pas-pasan aku terus aku ada pertanyaan gitu, pertanyaannya agak complicated sebetulnya, tapi ya aku manage untuk jawab dan akhirnya selesaikan. Terus habis itu akhirnya aku nunggu kan juara 3, terus habis itu kayak juara 3, aduh bukan aku, terus juara 2, aduh bukan aku, udahlah. Karena kebetulan juga karena itu lombanya gratis, jadi banyak juga yang ikut aku, jadi aku kayak yang udahlah jangan berharap, aku udah kayak gitu kan. Nah habis itu akhirnya pas juara 1 dipanggil aku kayak yang kaget, kayak padahal aku tuh nungguin untuk diumumin itu aku sampai sakit-sakitan, aku sampai kayak pusing, kayak gak ada badan karena aku stres, kayak aku takut aku nggak kepilih kan. Ya namanya juga kalau misalnya apa ya, kalau misalnya lomba tuh kan emang benar penuh pressure kan. Ada aku kayak happy banget karena di situ kita dikirim ke Jakarta dengan no ongkos. Sampai Jakarta aku teman-teman banyak banget. Pertama itu aku tuh ngelihat stage-nya itu bener-bener kayak gede banget, kayak macam TED Talk kalau misalnya kalian tahu, itu kayak giant banget. So kayak aduh stage-nya gede banget, dan aku bisa ya kayak, karena aku kan nggak pernah tuh stage sebesar itu, tapi aku bisa-bisain kan. Akhirnya aku pidato di situ lancar, alhamdulillah lancar. Walaupun conclusionnya lumayan blipit, lumayan ketukar-tukar, tapi I managed to like kayak meletakkannya di tempat yang mungkin nggak harusnya di situ, tapi masih nyambung sama kata-kata selanjutnya. Pokoknya aku udah menyelesain aja lah, aku udah nggak mau lagi, kayak nggak mau udah. Itu udah waktu tuh udah kayak tik kayak kalau misalnya udah mau udah mau habis kan kayak ding dung ding dung ding dung, dan bener-bener tuh kayak bikin deg-degan, itu kayak tau gak sih jantung berdetak gitu loh suaranya tuh. Jadi kayak bener. Terus aku waktunya pertanyaan tuh ada MC di sebelahku, terus ada jurinya orang bule gitu. Pertanyaannya aku kayak nggak dong, kayak setiap, dan aku juga perhatiin setiap orang yang dapat dia itu pertanyaannya tuh harus diulang, karena kayak harusnya tuh intinya itu doang, tapi kayak dibelibetin gitu loh. Kalau misalnya kalian mau more detailed aku ngomongin soal pidato Erlangga dan lain gitu, aku bakal do it in another video, tapi this is just me talking about my journey, about my speech journey. Jadi aku nggak bakal get into specific atau kayak terlalu detail pas ngomongin Erlangga. Kalau misalnya kalian mau video ngomongin soal Erlangga, aku bakal bikin another video. Kayak Erlangga itu bener-bener gila banget, kayak crazy experience. Terus setelah itu aku istirahat selama berapa bulan gitu, kayak aku nggak ikut pidato karena kan aku juga mau UN kan waktu itu. Aku itu nggak salah awal kelas 12. Nah aku tapi semua UN, jadi aku kayak persiapan gitu kan, banyak persiapannya. Ternyata nggak ada UN. Udah looking forward untuk ngelakuin UN ini, tapi ternyata nggak ada. Kita udah try out, udah pelajarannya banyak banget untuk ngejar UN, ternyata. So yeah, that's video aku ngomong bahasa Indonesia tentang perjalanan aku lomba pidato. Kayaknya aku bakal ngomongin soal pidato ini lagi di Instagram aku, tapi kayak suara doang, tapi English version, kayak aku ngomong pakai bahasa Inggris di IGTV ku mungkin. Jadi benar-benar aku went from zero to working really hard and achieving what I've always had to do. Kadang-kadang kayak passion kita, talent kita, mungkin dari awal kalian nggak tahu apa itu, tapi mungkin dengan kalian nggak sengaja ngelakuin ini atau iseng-iseng ngelakuin ini, kalian bisa nemuin itu. Dan mungkin passion kalian itu hal yang mungkin nggak ditebak, nggak pernah kalian tebak itu bakal jadi passion kalian. Jadi benar-benar a mystery for all of us. Jadi untuk kalian semua yang nggak tahu atau masih bingung passion kalian apa, talent kalian apa, keep looking for it,
keep on doing tons of stuff that give you experience and find it. I'm pretty sure we all got a talent, we all have a passion somewhere, something. Just keep looking for it. This is my third time recording this and the third time my phone turned off, and I've removed my makeup, so I'm back to me. So that's it for the video, guys. If you guys want more videos like that, do comment below. If you guys have any more suggestions, and do comment below. And if you guys are kepo kenapa tadi aku makeupan, karena I just did the pass the brush challenge for the third time, which is fun and all. And yeah, stay safe everyone, and don't forget to comment, like, share, and subscribe, turn on the notification, watch all my videos, and I'll see you in the next video. Bye.